Sekarang, mari kita lihat siapa mereka. Angelia Sudirman adalah keponakan dari salah satu konglomerat sawit Indonesia, Martias Fangiono. 9 perusahaan di Papua ini berada di bawah bendera Merauke Sugar Group. Dan Merauke Sugar Group hanya satu dari 7 grup perusahaan milik keluarga Fangiono. Ini Martias Fangiono. Seperti Haji Isam, Martias selama ini dikenal sebagai pengusaha sawit yang kini merambah bisnis tebu dan bioetanol. Ini momen saat penanaman perdana tebu di Merauke bersama Presiden Joko Widodo Juli 2024. Di sini juga ada anak Martias Fangiono, yaitu Wirastuti Fangiono. Wirastuti adalah salah satu yang menonjol dari keluarga Fangiono. Tahun 2025, Forbes mencatatnya sebagai konglomerat termuda dengan kekayaan 23 triliun rupiah yang mengendalikan 2 grup usaha, FAP Agri dan Surya Dumai Industri. Keduanya adalah perusahaan sawit dan biodiesel. Anak dan bapak ini adalah investor utama bagi Jokowi dan Prabowo untuk proyek tebu dan bioetanol di Papua. Sementara yang ini adalah Martua Sitorus, pemilik raksasa agribisnis dunia, Wilmar International, yang juga memegang konsesi sawit di Papua lewat berbagai perusahaan. Tapi Martua kini memakai bendera baru, yaitu KPN Corporation atau Karunia Prima Nastari. KPN inilah yang memiliki kelindan bisnis dengan keluarga Fangiono untuk proyek tebu Merauke. Apalagi grup Wilmar yang didirikannya juga pemain gula utama di Australia. Tahun 2010, Wilmar membeli 100% saham perusahaan gula terbesar Australia, Sucrogin. Akuisisi senilai 1,5 miliar dolar Amerika ini langsung menjadikan Wilmar pemain tebu terbesar kelima dunia. Sebagian bibit tebu yang ditanam di Merauke adalah varietas yang dikembangkan Lembaga Riset Gula Australia atau Sugar Research Australia. Sugar Research Australia lalu menjalin kontrak pengembangan bibit dengan PT Global Papua Abadi milik Fangiono. Tapi masalahnya, Sugar Research Australia adalah badan publik yang tugasnya memajukan petani tebu dan sebagian dananya berasal dari pajak warga Australia. Itu artinya, warga Australia membiayai pengembangan bibit tebu untuk investor dan pemerintah Indonesia. Dokumen ini menunjukkan bahwa lembaga yang dibiayai warga Australia itu pernah memiliki kontrak penyediaan bibit dengan PT Global Papua Abadi milik keluarga Fangiono. Kontrak itu baru berakhir pada November 2024. Artinya, saat Presiden Jokowi dan keluarga Fangiono menanam bibit tebu pada Juli 2024 ini, kontrak itu masih berlaku. Nama lain dalam keluarga ini adalah Siliandra Fangiono, yang pada tahun 2024 dijuluki Raja Sawit Termuda dengan kekayaan 39 triliun rupiah dalam catatan Forbes. Ia mengendalikan grup First Resources. Secara umum, keluarga Fangiono memiliki 20 perusahaan di Sumatera, 32 perusahaan di Kalimantan, 1 di Jakarta, 2 di Singapura, dan 25 perusahaan di Papua. Di Papua, perusahaannya tersebar dari Sorong, Mapi, hingga Merauke. Para politikus dan pejabat Indonesia terus membesarkan konglomerasi, meski Martias Fangiono pernah divonis 1,5 tahun penjara karena kasus pembalakan liar dan kebun sawit ilegal tahun 2007. Sementara tahun 2022, Wilmar terlibat kasus korupsi ekspor minyak sawit dan divonis mengembalikan kerugian negara 11,8 triliun rupiah. Tumpukan uang ini disebut sebagai pembayaran dari grup Wilmar yang diterima secara simbolis oleh Presiden Prabowo pada Juni 2025 lalu. Tapi peran raksasa biodiesel dan bioetanol dunia ini belum akan surut di Indonesia. Bahkan sebaliknya. Sebuah dokumen presentasi bisnis dari Wilmar International Limited pada tahun 2010 ini bisa menjadi petunjuk. Presentasi ini bagian dari proses pembelian 100% saham raksasa tebu Australia, Sucrogin. Dalam presentasi ini, Wilmar mengaku ditawari konsesi lahan 200.000 hektar di Papua, atau dulu disebut Irian Jaya,
untuk menanam tebu. Dengan penerbangan hanya 2,5 jam dari kantor Sukrojin di kota Townsville ke Merauke, Wilmar akan mengawinkan bisnis gula dan bioetanolnya menjadi pemain dunia. Dan lokasi yang diincar oleh Wilmar adalah distrik Ilwayap di Merauke, kampung halaman Yasinta Moiwen. Dan persis disinilah, 14 tahun kemudian, ribuan eskavator John Lynn Group milik Haji Isam mulai membuka hutan sebagai kontraktor pemerintah. Presentasi dan gagasan ini dibuat oleh Wilmar pada Juli tahun 2010. Sebulan kemudian, Agustus 2010, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan proyek Lumbung Pangan dan Energi Merauke atau Merauke Integrated Food and Energy Estate. Targetnya membuka lahan 1 juta hektar dalam 5 klaster yang masing-masing 200.000 hektar. Angka yang sama dengan presentasi Wilmar. 5 tahun kemudian, 2015, giliran Presiden Joko Widodo yang mau melanjutkan proyek pangan dan energi 1,2 juta hektar. Menjelang pensiun sebagai presiden, Jokowi kembali menggencarkan proyek ini dan melibatkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi lalu mendukung Prabowo sebagai presiden berpasangan dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Kini, setelah menjadi presiden, giliran Prabowo yang melanjutkan proyek bioetanol dan biodiesel dengan memobilisasi militer dan melibatkan pejabat-pejabat yang juga para elit partai koalisinya. "300 tahun lalu, hutan-hutan di Pulau Jawa dalam waktu singkat berubah menjadi perkebunan tebu di bawah rezim kolonial Belanda. Orang Jawa menjadi buruh dan petaninya dipaksa menanam tebu. Dari kolonialisme dan politik tanam paksa itu, Belanda memperkaya negara dan para investornya. Tak puas membuka hutan untuk perkebunan di Jawa dan Sumatera, kolonial Belanda menanam tebu hingga di Suriname dan mengerahkan ribuan orang Jawa sebagai buruh pada tahun 1890. Inggris yang sudah menguasai negara seluas India dan Papua Nugini pun masih menanam tebu jauh di tengah Samudra Pasifik, di tanah orang-orang Fiji. Lalu memindahkan puluhan ribu orang India menjadi buruh di sana. 200 tahun sebelumnya, ratusan ribu orang Afrika bahkan diperbudak untuk bekerja di perkebunan-perkebunan tebu Spanyol dari selatan Eropa hingga Karibia, Kuba, atau Jamaika. Jika dulu tebu menjadi gula atau emas putih, kini cerita kolonialisme tebu berlanjut di Papua untuk bahan bakar nabati atau bioetanol. Dan seperti semua cerita tentang kolonialisme, akan ada yang berpesta dan ada yang membayar. Dalam setiap cerita pesta kolonialisme, baik di Jawa, Karibia, atau di Papua, selalu melibatkan para elit lokal, dari pejabat, perwira, hingga agamawan. Tapi dalam setiap kolonialisme, juga selalu ada cerita tentang mereka yang mempertahankan diri dan melawan.